Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Rizka. Nah, pada kesempatan kali ini saya memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling SD, dosen pengampu Komang Trisna Hartini MPD. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang prosedur dan teknik konseling. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimadi Rizka Rapini, NIM 32. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang langkah-langkah atau prosedur dan teknik konseling. Nah, untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan itu apa itu konseling. Nah, teman-teman, ini apakah ada yang tahu apa itu konseling? Nah, di sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Nah, konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan masalah kehidupan dengan cara wawancara dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian teknik-teknik konseling. Nah, dari teman-teman apakah ada yang tahu apa itu pengertian teknik-teknik konseling? Nah, di sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Nah, teknik konseling adalah cara atau metode yang dilakukan untuk membantu, mengarahkan, atau memandu seseorang atau sekelompok orang agar menyadari dan mengembangkan potensi-potensi dirinya, serta mampu mengambil sebuah keputusan dan menentukan tujuan hidupnya dengan cara berinteraksi atau bertatap muka. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu prosedur atau langkah-langkah konseling. Nah, di dalam prosedur atau langkah-langkah konseling di sini terdapat 7 bagian. Yang pertama yaitu menentukan masalah. Nah, menentukan masalah di sini dapat dikatakan yaitu kita mengidentifikasi masalah atau identifikasi kasus-kasus yang dialami oleh klien atau siswa yang bersangkutan. Nah, misalnya Juli ini adalah seorang siswa yang memiliki suatu masalah, yaitu masalahnya itu seperti sering terlambat masuk ke kelas atau tidak disiplin, selanjutnya itu sering bolos sekolah atau sering mengganggu teman, yaitu usil kepada temannya, lalu sulit berkonsentrasi saat pelajaran, selanjutnya itu prestasi belajar terus menurun, dan masih lain sebagainya. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu tahap pengumpulan data. Nah, di mana dalam menangani suatu masalah klien atau siswa yang bersangkutan, tentunya kita harus mencari data-data dan mengumpulkannya secara menyeluruh atau komprehensif, yaitu yang meliputi data diri, data orang tua, yaitu ayah ibunya, data pendidikan, data kesehatan, dan data lingkungan. Nah, data diri biasanya itu mencakup nama lengkap, nama panggilan, nama kesayangan, jenis kelamin, anak keberapa, status anak tersebut anak kandung atau anak tiri ataupun anak angkat, selanjutnya itu tepat tanggal lahir, agama, hobi atau cita-cita, ciri-ciri tubuh, alamat, dan lain sebagainya yang perlu kita kumpulkan menjadi satu data-data tersebut. Nah, teman-teman, kita masuk ke tahap yang ketiga yaitu analisis data. Nah, di mana data-data siswa yang telah dikumpulkan menjadi satu, selanjutnya dianalisis, yaitu dengan cara yaitu data hasil tes bisa dianalisis secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, pada tahap yang keempat yaitu tahap diagnosis, di mana diagnosis di sini merupakan suatu usaha pembimbing atau konselor menetapkan latar belakang masalah atau faktor-faktor penyebab timbulnya masalah pada siswa atau klien. Nah, setelah tahap yang keempat, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kelima yaitu tahap prognosis, di mana setelah diketahui faktor penyebab timbulnya masalah tersebut pada siswa, selanjutnya pembimbing atau konselor menetapkan langkah bantuan yang akan diambil untuk menindaklanjuti masalah yang dihadapi oleh klien atau siswa tersebut. Nah, tahap
yang selanjutnya yaitu tahap yang keenam adalah tahap terapi. Nah, dimana setelah ditetapkan jenis atau langkah-langkah pemberian bantuan, selanjutnya itu adalah melaksanakan jenis bantuan yang telah ditetapkan oleh konselor pada si klien atau siswa yang bersangkutan. Selanjutnya tahap yang ketujuh atau yang terakhir yaitu tahap evaluasi atau follow up. Nah, di mana dalam tahap evaluasi atau follow up di sini itu dilakukan untuk melihat apakah upaya bantuan yang telah diberikan apakah itu memperoleh hasil atau tidaknya. Nah, apabila sudah diberikan hasil, lalu langkah apa yang diambil untuk selanjutnya, dan jika belum memperoleh hasil, lalu tindakan apa yang kita akan ambil untuk selanjutnya. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai persiapan konseling. Nah, pada persiapan konseling di sini terdapat 3 tahap atau 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang konselor untuk memulai proses konseling tersebut. Nah, adapun yang pertama yaitu persiapan untuk konseling. Nah, di mana persiapan untuk konseling di sini ditujukan kepada konselor maupun kliennya. Setiap aktivitas yang berproses itu akan memerlukan persiapan yang matang. Nah, dengan tujuan untuk dapat melakukan konseling secara efektif dan agar konseling berhasil dan berdaya guna, maka konselor itu harus melakukan persiapan dengan benar-benar matang. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap riwayat kasus. Nah, di mana dalam tahap riwayat kasus ini adalah suatu kumpulan fakta yang sistematis tentang kehidupan klien sekarang dan masa yang lalu. Nah, secara sederhana, riwayat kasus biasa dikatakan melakukan identifikasi terhadap masalah yang dialami klien atau siswa yang bersangkutan. Tahap yang ketiga atau yang terakhir yaitu evaluasi psikodiagnostik. Nah, dalam bidang medis, diagnosis diartikan sebagai suatu proses memeriksa gejala, memperkirakan sebab-sebab, mengadakan observasi, menempatkan gejala dalam kategori, dan memperkirakan usaha-usaha penyembuhannya. Nah, secara umum, bidang diagnosis dalam psikologis berarti pernyataan tentang masalah klien, perkiraan sebab-sebab kesulitan, kemungkinan teknik-teknik konseling untuk memecahkan masalah, dan memperkirakan hasil konseling dalam bentuk tingkah laku klien di masa yang akan datang. Nah, psikodiagnosis dapat dilakukan melalui tes dengan tujuan untuk memperoleh data tentang kepribadian melalui sampel tingkah laku dalam situasi yang berstandar atau terstandar. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk pembahasan macam-macam teknik konseling. Nah, di mana dalam macam-macam teknik konseling di sini yaitu seorang konselor untuk menangani konseling tentunya harus melakukan teknik konseling yang baik dan benar. Nah, untuk yang pertama yaitu perilaku attending. Nah, di mana perilaku attending di sini disebut juga perilaku menghampiri klien yang mencakup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Nah, perilaku attending yang baik adalah merupakan kombinasi ketiga komponen tersebut sehingga memudahkan konselor untuk membuat klien terlibat pembicaraan dan terbuka. Nah, attending yang baik itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu meningkatkan harga diri klien, yang kedua menciptakan suasana yang aman, dan yang ketiga itu mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Nah, selanjutnya itu teknik yang kedua, teknik report. Nah, report di sini adalah suatu hubungan atau relationship yang ditandai dengan keharmonisan, kesesuaian, kecocokan, dan saling tarik-menarik. Nah, report dimulai dengan persetujuan, kesejajaran, kesukaan, dan persamaan. Nah, jika sudah terjadi persetujuan dan persamaan, maka timbul kesukaan terhadap satu sama lain. Teknik yang ketiga yaitu teknik empati. Nah, di mana empati di sini merupakan kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien, dan merasa dan berpikir bersama klien dan bukan untuk atau tentang klien. Nah, empati dilakukan sejalan dengan perilaku attending. Tanpa perilaku attending,
mustahil terbentuk sebuah empati. Nah, ada dua macam empati, yaitu yang pertama itu empati primer dan yang kedua itu empati tingkat tinggi. Nah, empati primer di sini yaitu bentuk empati yang hanya berusaha memahami perasaan, pikiran, dan keinginan klien dengan tujuan agar klien tersebut dapat terlibat dan terbuka. Selanjutnya, empati tingkat tinggi. Nah, empati tingkat tinggi di sini merupakan empati apabila pemahaman konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan, serta pengalaman klien lebih mendalam dan menyentuh klien karena konselor ikut dengan perasaan tersebut. Nah, teknik yang selanjutnya yaitu teknik refleksi. Nah, di mana refleksi di sini merupakan teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbalnya. Nah, terdapat tiga jenis refleksi, yaitu yang pertama itu adalah refleksi perasaan, kemudian yang kedua refleksi pikiran, dan yang ketiga itu refleksi pengalaman. Nah, di mana refleksi perasaan di sini yaitu keterampilan atau teknik untuk dapat memantulkan perasaan klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal klien. Nah, contohnya itu tampaknya yang Anda katakan adalah bla bla bla. Nah, selanjutnya yaitu refleksi pikiran. Nah, refleksi pikiran di sini yaitu teknik untuk memantulkan ide, pikiran, dan pendapat klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal klien. Contoh yaitu seperti tampaknya yang Anda katakan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu refleksi pengalaman. Nah, refleksi pengalaman yaitu untuk memantulkan pengalaman-pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal dari klien tersebut. Contohnya itu tampaknya yang Anda katakan suatu. Nah, teknik yang kelima yaitu teknik eksplorasi. Nah, di mana eksplorasi di sini adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman dari klien. Nah, seperti halnya pada teknik refleksi terdapat tiga jenis dalam teknik eksplorasi, yaitu yang pertama ada eksplorasi perasaan, yaitu teknik untuk dapat menggali perasaan klien yang tersimpan. Selanjutnya, yang kedua yaitu eksplorasi pikiran, di mana eksplorasi pikiran sini adalah teknik untuk menggali ide, pikiran, dan pendapat dari klien. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu eksplorasi pengalaman. Nah, di mana eksplorasi pengalaman di sini adalah keterampilan atau teknik untuk menggali pengalaman-pengalaman dari si klien tersebut. Nah, sekian pemaparan materi yaitu tentang prosedur atau langkah-langkah dan teknik konseling yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan maupun kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Dharma Santi. Om Santi 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 Om.